Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati yang dimuliakan Allah. Dalam kesempatan ini kita akan berbincang-bincang sejenak mengenai isu yang cukup ramai di masyarakat, isu yang menimbulkan pro dan kontra, yaitu isu nikah muda atau pernikahan dini, perkawinan dini. Ikhwati wa akhwati, sebenarnya agama Islam tidak mengatur ya atau memberikan batasan usia tertentu dalam seseorang untuk melakukan akad pernikahan. Namun secara implisit agama menghendaki pihak atau orang yang hendak melakukan pernikahan adalah benar-benar orang yang sudah siap mental, sudah siap psikis, sudah mapan, sudah dewasa pemikirannya dan lain-lain, sehingga tujuan dan hikmah dari perkawinan itu dapat tercapai ya, seperti untuk menciptakan keturunan, untuk saling kerjasama dalam rumah tangga, saling memberikan hiburan, saling untuk nasihat-menasihati dalam kebaikan dan takwa, dan hikmah-hikmah yang lainnya banyak ya. Dalam usia atau jenjang usia di dalam agama Islam itu ada urut-urutannya. Yang pertama itu sejak lahir ya sampai kira-kira 5-6 tahun itu disebut anak-anak ya. Si balita yang belum mengerti apa-apa, artinya belum tahu baik buruk itu belum mengerti ya. Itu 2 tahun pertama itu masih usia menyusui malah. Nah, usia seperti ini disebut anak-anak. Lah selanjutnya dari usia kira-kira 5 atau 6 tahun sampai ke umur 12 atau 13 tahun ya, ini disebut anak-anak juga, tetapi anak-anak yang sudah mumayyiz ya, sudah mengerti bahwa ini baik, ini buruk, perbuatan ini baik, perbuatan ini tidak baik. Itu sudah mengerti ya. Kalau yang lebih besar ya lebih mengerti lagi. Tetapi usia ini usia yang belum mukallaf, artinya anak-anak yang belum berkewajiban untuk melakukan kewajiban-kewajiban dalam agama ya, tetapi anak-anak ini sudah disebut mumayyiz, tidak seperti anak-anak yang tadi ya, sudah bisa untuk dilatih, sudah bisa untuk dibina untuk melakukan amalan-amalan atau kewajiban dalam keagamaan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Muru auladakum bis salati wa hum abna sab'a sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna 'ashar, wa fariqu bainahum fil madaji." Artinya perintahkanlah, suruhlah anak-anak kita untuk melakukan sholat pada saat usianya sudah 7 tahun kira-kira atau 6 tahun begitu, enggak apa-apa. Tapi kalau sudah umurnya sudah 10 tahun, kalau dia nggak mau sholat ya bolehlah ditakut-takuti, boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan tentunya, untuk sekedar memberi pelajaran supaya kamu ini harus sholat, ditakut-takuti. Kalau umurnya sudah 10 tahun ya apalagi lebih. Dan pisahkan tempat tidur mereka. Karena apa? Karena anak-anak yang umur 10, 11 tahun, 12 tahun itu sudah, walaupun belum balik, itu sudah mengerti, kadang-kadang sudah paham tentang masalah-masalah pernikahan, masalah seksual dan lain sebagainya. Karenanya untuk jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, itu supaya tempat tidurnya itu dipisah yang udah umur seperti ini. Karena walaupun masih anak-anak tapi sudah mumayyiz dan sudah mengerti ya. Nah, selanjutnya umur sekitar 14 atau 15 tahun. Umur ini adalah umur yang mungkin anak-anak ini sudah balik lah. Pada saat sudah balik lah, anak-anak ini sudah berkewajiban untuk melakukan kewajiban-kewajiban keagamaan seperti sholat, puasa, zakat kalau punya harta lebih ya, melakukan haji bagi yang mampu, atau memakai jilbab bagi yang perempuan. Ini semuanya sudah wajib, sudah mukallaf, sudah dianggap dewasa ya, sudah bisa jadi sudah matang ya. Cuma saja untuk akad-akad ya di dalam
negara-negara Islam dalam hukum positif mereka itu lain-lain untuk bisa orang itu, anak itu melakukan akad ya, umpamanya akad nikah, akad jual beli, untuk bisa memiliki KTP, untuk bisa ikut pemilu, ya itu umurnya tergantung. Yang dianggap orang ini sudah rusyud ya, sudah matang, sudah dewasa, artinya sudah bisa melakukan sesuatu yang dia bisa tanggung jawab. Untuk di beberapa negara Islam seperti daerah di Timur Tengah di sini, seperti di Suriah, itu umur 18 tahun. 18 tahun baru bisa memiliki KTP, bisa bikin SIM ya, bisa melakukan perkawinan, akad, itu umur 18 tahun. Di Indonesia umur 19 tahun. Laki-laki dan perempuan umur 16 tahun. Kalau anak sudah atau pemuda sudah berusia 19 tahun itu bisa untuk melakukan pernikahan. Sebelumnya tidak bisa. Nah, kalau seandainya orang sudah balik, orang muda balik kan sudah dianggap sudah dewasa. Ya, walaupun terkadang matang atau tidak matang itu tergantung lingkungannya, tergantung keluarganya. Kadang-kadang ada orang sudah balik tapi dia itu kayaknya kok belum dewasa. Orang sudah balik tapi sudah dewasa ya. Cuma dianggap secara umum orang ini di dalam agama, dalam pandangan agama boleh untuk melakukan pernikahan ya. Artinya bisa didukhul, bisa mengandung dan lain sebagainya. Kalau orang sudah balik boleh untuk menikah. Tapi kalau di negara-negara seperti di Indonesia ya, kalau misalnya orang belum 19 tahun, dia harus minta izin dulu, dia harus minta dispensasi ya, keringanan kepada pengadilan supaya bisa melakukan pernikahan ya. Jadi sebenarnya kalau seandainya orang itu umur 19 tahun atau 20 tahun, itu kita anggap tidaklah pernikahan dini ya. Artinya karena orang ini sudah cukup umur, tidak terlalu muda lah begitu. Tidak terlalu muda, walaupun memang masih muda, tapi tidak terlalu muda. Artinya dia udah sah secara hukum agama, secara hukum positif di negara di mana dia hidup ya. Artinya dia ini sudah dewasa, ya sudah dewasa, sudah cukup dewasa ya untuk melakukan pernikahan. Sebenarnya kan orang kalau sebelum melakukan pernikahan itu kan sudah banyak belajar ya dari keluarganya, dari lingkungannya ya. Dan waktu dia pernikahan pun dia masih tetap belajar pelan-pelan hidup untuk hidup bersama ya. Itu umur pernikahan. Tapi kalau seandainya kapan cocoknya orang menikah umur 18 tahun, 19 tahun, setelah dia itu boleh, itu ya tergantung situasi keluarganya lah. Tergantung situasi pribadi orang itu sendiri. Kalau seandainya memang siap untuk 19, untuk 20, untuk setelah nanti lulus aja kuliahnya umur 24 tahun umpamanya, itu tidak menjadi masalah. Itu cuma masalah teknis saja ya. Kapan dia mau melakukannya, mungkin nanti aja 22, 23, itu terserah. Tapi kalau seandainya ada 19 tahun atau orang perempuan 18 tahun atau ada yang melamar dan cocok, kan pernah kita pelajari dulu, kalau misalnya ada orang yang datang melamar tidak ada alasan untuk ditolak, akhlaknya baik, segalanya sudah oke, ya diterima saja. Dalam hal ini nikah dini saya kira lebih baik. Karena apa? Karena banyak hal-hal yang positif juga kalau orang melakukan nikah muda ya. Artinya mencegah dari mundur-mundur ya. Kalau mundur-mundur terus kan jadi jomblo permanen, kan repot juga nanti. Terus orang muda kan biasanya kan masih subur, masih kuat ya, fisiknya itu masih oke. Jadi nanti kalau dia nikah punya anak pun dengan anaknya itu nggak terlalu beda banget begitu. Artinya tidak terlalu jauh, udah kakek-kakek, ini anaknya baru lahir begitu. Jadi masih kuat kerja, kuat melatih, mendidik anak, itu masih kuat, masih oke kan enak. Terus lagi kalau lingkungannya juga lingkungan yang rusak, yang pergaulannya itu sudah sangat bebas begitu, kan lebih baik orang melakukan nikah muda ketimbang nanti dia bisa terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik begitu kan. Memang kadang-kadang kayak
negatifnya mungkin ada juga ya. Terkadang mereka itu belum begitu paham banget dalam kehidupan rumah tangga, belum begitu matang banget ya. Tapi itu kan semua bisa sambil belajar ya. Yang mungkin juga terkadang mengganggu kuliahnya, bahkan bisa terputus kuliahnya. Dan ini nggak bisa menjadi alasan juga ya, apalagi dalam situasi sekarang. Kalau orang emang kuliahnya rajin ya, artinya walaupun dia udah berkeluarga tetap aja rajin, tetap aja sukses. Tapi kalau misalnya orangnya emang dasarnya kurang rajin, kemauannya juga kurang, walaupun dia nggak punya bini, nggak punya istri, tetap aja mundur-mundur terus itu kuliah. Artinya juga relatif. Tapi saya banyak melihat teman-teman yang sudah berkeluarga, kuliahnya lancar-lancar aja tuh, oke-oke aja ya. Artinya dalam hal ini kawin nikah muda itu sangat baik dalam pengertian tetap mengikuti aturan yang telah diatur oleh negara ya, seperti umpamanya di Indonesia undang-undangnya orang itu minimal 19 tahun. Itu baik sekali karena 19 tahun walaupun telah dikasih dalam hukum atau aturan bisa melakukan pernikahan, orang pun kadang-kadang belum siap juga. Orang 19 tahun, 20 tahun, karena pernikahan juga butuh kematangan, butuh biaya juga, butuh lain lah. Walaupun di dalam Islam sendiri kita dituntut atau diminta untuk membantu memudahkan pelaksanaan pernikahan bagi mereka yang belum mampu begitu. Artinya dalam nikah muda ini banyak diselewengkan. Artinya begini, jadi banyak sekali ya orang bilang umur 20 tahun masih muda, kamu masih muda, 21 masih muda. Tidak lah, itu sudah tidak mudah lagi ya. Kadang-kadang yang lebih ekstrim lagi, udah kamu puas-puasin dulu ya. Maksudnya puas-puasinnya apa ya, kurang ngerti saya juga. Udah muda-muda kita bebas, kita apa lah, justru kita itu diminta untuk menjaga kehormatan kita. Kalau orang nikah itu kan untuk menjaga kehormatan, tidak mengganggu untuk dia bisa melakukan yang lain ya dalam kegiatan keduniaan. Dia bekerja, dia usaha, dia belajar, dia kuliah, tidak mengganggu kalau misalnya sudah cocok ada orang yang sesuai untuk menjalin ikatan rumah tangga. Saya kira ini saja ya terkait dengan nikah muda. Dan ini juga mungkin isu yang mungkin ada pro kontranya. Artinya kalau seandainya ada pertanyaan atau hal-hal yang bisa didiskusikan, nanti kita akan bahas bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.